Ya, welcome back di Off The Record Podcast Popo on the Radio bareng sama saya Popo Kosen. Dan hari ini kita akan ngebahas serial yang lagi viral ya, mencetak banyak rekor juga di HBO sebagai serial yang penontonnya paling banyak. Serial yang dari episode 1 ke episode 2 jumlah penontonnya meningkat paling banyak. Pokoknya ini gila lah The Last of Us ini. Apalagi especially buat kita yang di Indonesia cukup viral ya, karena di episode 1 Jakarta disebut dan di episode 2 lokasinya di Jakarta juga, men. Dan ada Christine Hakim juga, ada pemain-pemain Indonesia di situ yang menurut gue bikin jadi lebih keren sih. Nah, tentu kamu tahu kalau The Last of Us ini adalah serial yang diadaptasi dari video game berjudul sama ya, The Last of Us. Dan sebagai seorang gamer sih, yang dulu gue main The Last of Us yang pertama itu dari yang pertama banget, yang belum di remastered, yang belum di remake. Nah, maka gue nonton ini jadi kayak pengen main nih yang The Last of Us Remake. Dan yang The Last of Us Remake Part 1 sendiri penjualannya meningkat 238% sejak serial The Last of Us ini tayang. Nah, hari ini kita akan ngebahas di Off The Record perbedaan-perbedaan apa aja yang terjadi di TV show sama di video gamenya. Karena tadi kemarin gue nonton itu ada perbedaan sih yang sebenarnya lumayan banyak. Walaupun menurut gue nggak bikin jadi jelek, bikin jadi beda aja. Dan ada beberapa perbedaan yang menurut gue memang layak buat dibikin beda gitu, biar jadi lebih cocok buat audience TV show. Tapi yaudah, hari ini kita akan bahas di Off The Record beberapa perbedaan yang paling mendasar dari The Last of Us video game dan The Last of Us TV show dari 2 episode pertama. Jadi spoiler warning, kalau lo belum nonton dan belum main gamenya, soalnya kalau lu main gamenya ya lu udah tau lah. Pokoknya ini akan men-spoil The Last of Us episode 1 dan 2 dan juga The Last of Us yang video game. Langsung aja kita lihat. Episode pertama. Yang berbeda adalah timeline-nya. Jadi kalau di video game ini mulai di 26 September 2013 waktu malam hari, tepat pada saat mulai wabahnya itu terjadi di Austin, Texas. Nah, kalau di filmnya kita nggak mulai di malam hari, kita mulainya dari pagi hari waktu si Sarah, anaknya Joel ini memasak breakfast untuk Joel. Pokoknya dia menjalani satu hari itu gimana, dia benerin jamnya Joel. Pokoknya ini menurut gue bagus karena membuat kita jadi lebih memiliki koneksi sama Sarah kan, sehingga nanti pada saat terjadi outbreak-nya di malam hari, terus kemudian si Sarahnya ini meninggal, maka kita udah ada emotional connection sama Sarah dan bikin jadi lebih kerasa sedih gitu waktu Sarahnya meninggal. Sementara kalau di game, ya kita kan ngalihin Sarah sih beberapa momen, tapi terus tiba-tiba jadi outbreak-nya terjadi. Nah, ini adalah perbedaan yang pertama. Di TV show juga pada mulanya ditunjukkan ada ini ya, semacam interview TV di tahun 1968 gitu, yang dimana para ahli tentang pandemi, ahli tentang virus, ahli penyakit itu pada menjelaskan gimana infeksi jamur ini adalah infeksi yang akan membunuh manusia. Jadi dari awal kita udah tahu nih, oh ini bakal terjadi infeksi jamur. Kalau di game kita nggak tahu, tiba-tiba aja langsung terjadi. Dan baru nanti dibahas lewat omongan-omongan dari karakter-karakternya. Tahunnya juga sedikit beda. Kalau di game terjadinya tahun 2013, kemudian kita main gamenya itu tahun 2033 ya, 20 tahun kemudian. Nah, kalau di TV dimundurin 10 tahun. Jadi outbreak-nya terjadi 2003, kemudian The Last of Us-nya sendiri terjadi di tahun 2023. Kemudian perbedaan yang kedua adalah di quarantine zone-nya sendiri kita juga diberi waktu lebih banyak untuk melihat kesehariannya Joel itu kayak apa. Jadi dia akan jadi yang buang-buangin mayat ke pembakaran, terus dia juga yang nunjukin nyari kerjaan, terus dia menyelundupkan rokok atau apa ya yang dia nyelundupin sama orang itu. Pokoknya kelihatan dia ini ditunjukin lah gimana caranya bertahan hidup, terus dia sama Tess juga kelihatan, oh ternyata mereka tinggal bareng, jadi mereka nggak cuma partner aja. Nah, sementara di game nggak ada sih. Di game kita langsung aja ke kejadian di mana si Joel sama Tess ini mesti mencari lagi pistol-pistol mereka yang dicuri. Nah, jadi di game ini si Joel itu pekerjaannya adalah menyelundupkan pistol. Nah, kalau di series, dia kan tujuannya dia pergi untuk melakukan perjalanan itu adalah untuk mencari aki ya buat mobil supaya dia bisa mencari Tommy, karena Tommy ini hilang kontak. Dan ngomong-ngomong soal Tommy,
di video game, Tommy sama Joel ini sebenarnya hubungannya nggak baik. Karena si Tommy ini bergabung dengan Firefly. Firefly itu yang kelompok terorisnya itu. Dan dia gabung sama Firefly sehingga akhirnya Joel nggak kontak lagi sama dia. Dan si Joel sendiri nggak mau mencari si Tommy. Dia memang tujuannya cuma nyari pistol aja tuh. Jadi waktu si Joel diminta untuk nganter Ellie, kalau di video game dia dijanjikan lu akan dapat senjata-senjata buat lu kalau lu udah nganter Ellie ke sini. Nah di TV series, kalau lu nganter Ellie ke sini, maka lu akan gua kasih aki biar lu bisa naik mobil untuk mencari si Tommy. Dan perbedaan yang menurut gue paling signifikan, paling mencolok adalah karena kalau di game itu menularnya itu nggak cuma dengan digigit, tapi juga bisa kena spornya ya. Jadi kalau ada sebuah wilayah yang terus ada spornya jamur gitu, kalau lu menghirup itu aja maka lu bisa tertular. Nah tapi ini di TV series enggak, lu cuma bisa ketularan kalau lu digigit. Dan ini si sutradaranya bilang sih, kita ngelakuin perubahan ini karena kalau di game kan kalau ada sport gitu lu mesti pakai masker nih. Nah kalau lu di TV series dan lu semua karakter lu pakai masker tiap kali ada sport kan, jadi nggak kelihatan ekspresi wajahnya gitu, jadi kurang mengena. Jadi akhirnya memang dirubah supaya menularnya cuman lewat gigitan atau lewat itu loh yang kalau jamurnya masuk ke tubuh. Pokoknya baru nular kalau kayak gitu. Sekarang episode yang kedua. Yang berbeda adalah di game nggak diceritain, tapi kalau di TV series ternyata outbreak-nya itu bermula di Jakarta di Indonesia. Nah ini perbedaan yang pertama. Kemudian yang kedua, waktu si Joel, Ellie sama Tess ini pergi ke hotel dan mereka harus menempuh shortcut kan untuk menuju ke tempat tujuan. Nah itu kalau di video game sebenarnya si Tess udah mati duluan sebelum si Joel sama Ellie ini nyampe ke hotel. Jadi ini bedanya di situ. Kalau yang di game cuma berdua, kalau yang di TV series mereka masih bertiga. Kemudian si Ellie digigit lagi kan. Ini beda juga. Kalau di game sebenarnya Ellie nggak pernah kegigit lagi. Dia yang membuktikan sama Joel kalau dia itu nggak terinfeksi, kalau dia itu kebal infeksi jamurnya ini tuh adalah ketika dia nggak butuh masker untuk melalui wilayah yang ada spornya itu. Nah baru si Joel percaya, kok lu menghirup spor tapi lu nggak batuk-batuk, lu nggak berubah jadi ini, jadi zombie. Jadi akhirnya dia percaya. Nah kalau di TV series karena nggak ada spor, maka mereka bikin si Ellie ini kegigit lagi barengan sama Tess, dan si Tess ini infeksinya lebih parah, tapi si Ellie kebal. Dia habis digigit nggak kenapa-kenapa. Kemudian perbedaan yang terakhir di episode yang kedua adalah si Tess ini berkorban kan. Si Tess ini kan berkorban untuk melindungi Joel sama Ellie supaya Joel sama Ellie bisa pergi, bisa kabur, bisa mencari markasnya Firefly itu dari serbuan The Infected atau orang-orang yang terinfeksi. Tapi kalau di video game sebenarnya enggak. Jadi sebenarnya kalau di video game itu waktu mereka nyampe ke tempatnya Firefly ini, Firefly-nya ini udah mati sama, tapi Firefly-nya mati karena diserbu oleh Fedra. Fedra itu yang tentaranya Quarantine Zone itu loh, yang di episode 1 nembak-nembakin orang. Nah, mereka diserbu oleh Fedra dan setelah itu Fedranya masih ada di situ, dan si Tess ini sama, berkorban juga untuk melindungi Joel sama Ellie, tapi bukan dari infected, tapi dari tentaranya itu. Dan dia pun matinya juga ditembak sama tentara, bukan terinfeksi segala macam. Well, dia udah terinfeksi tapi mati duluan sebelum berubah jadi ini. Nah, kalau di TV show beda. So, itu tadi perbedaan-perbedaan yang ada dari video game dan TV series The Last of Us. Minggu depan kita akan bahas maybe perbedaan lagi ya. Atau mungkin 2 minggu lagi lah, biar tiap 2 episode aja kita bahas perbedaannya. But kalau kamu belum subscribe ke YouTube Popo on the Radio, please do so, subscribe ke situ, sangat membantu kita. Like juga video ini dan share juga ke teman kamu yang mungkin lagi seneng nonton The Last of Us dan mungkin dia nggak main gamenya dan dia tertarik untuk lihat perbedaan game sama TV show-nya apa. Oke? So, gitu aja. Di sini Popo Kusen, kita ketemu lagi di Popo on the Radio maupun di Tiang Jauh maupun di Off the Record minggu depan. Thank you for watching and I'll see you when I see ya.